Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kurang kompak. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang enggak jawab salam saya tambahin lagi jadi 2 supaya sama-sama masuk surga tanpa hisab. Nanti terakhirnya salam juga jadinya witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah witir, Allah ganjil, senang yang ganjil. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Hijrah Titian Kencana, para hujjaj, para asatid, baik bapak-bapak jamaah solat isya maupun solat tarawih dan witir, serta para ibu-ibu sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah solat tarawih, solat Jumat lagi, biasa solat Jumat sih ya. Jadi ingat solat Jumat. Jamaah sekalian, solat isya dan insyaallah dilanjut dengan salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memasuki malam Ramadan yang ke-4. Ini di belakang sudah mulai agak kosong. Ini salat tarawih satu-satunya salat yang dikerjakan di bulan Ramadan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya tidak ada solat tarawih. Maka kita sama-sama enggak tahu Ramadan ini yang terakhir apa bukan. Oleh karena itu kita bersama-sama berusaha semangat terus, karena di malam-malam Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih 3 atau 4 yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taat. Ketaatan yang mana yang Allah ridho kepada kita, itu dirahasiakan oleh Allah. Solat berjamaahnya, sedekahnya, puasanya, ataupun sekecil apapun amalan-amalan yang soleh, yang taat kepada Allah, yang mana yang diterima oleh Allah, itu dirahasiakan oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan sampai meremehkan amal perbuatan yang soleh sekecil apapun, termasuk membuang, mungkin ada paku payung di jalan, takut kena motor orang lain. Barangkali itu yang membuat Allah ridho kepada kita. Maka sekecil apapun jangan pernah meremehkan ketaatan kepada Allah, karena ketaatan itu dirahasiakan, yang mana yang diterima oleh Allah. Oleh karena itu kita terus bersemangat, malam pertama sampai malam terakhir kita berniat di dalam hati, ya Allah, hamba niat solat tarawih dari malam pertama sampai yang terakhir. Niatin dari awal. Andaikan sakit dia enggak bisa hadir, maka dia dapat transferan pahala, karena dia sudah berniat yang panjang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, apa yang dirasakan oleh Allah? Murkanya dalam maksiatnya.
Maksiat yang mana yang Allah tidak suka kepada kita, membuat Allah murka kepada kita. Maka jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Mau kemana Pak Ustaz? Mau kemana Pak Haji? Mau ke Sumarekon. Ngapain? Cuci mata. Cuci mata ke Sumarekon. Kalau mau cuci mata cukup ke kamar mandi, wudu, cuci mata itu. Dia ke sana ke depan, cuci matanya, ternyata melihat awewe yang bukan mahramnya. Cuci mata katanya. Maka sekecil apapun maksiat itu, mana yang dimurkai oleh Allah, yang dimarahi oleh Allah, yang Allah benci kepada dia, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waliyun min awliyai atau waliyun min ibadi. Mana wali-walinya Allah yang dirahasiakan. Makanya susah mencari wali Allah, karena sama-sama makan nasi, minum air, sama-sama pakai peci, tapi yang wali dirahasiakan oleh Allah. Jangan sampai kita enggak percaya sama wali, berarti dosa besar. Kenapa? Ayatnya ada di Al-Quran. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sepi Allah gitu. Dengerin nama ayat Allah dikumandangkan, kita dengerinnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes, tentang puasa lemes deh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Masih lemes. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ini peringatan dari Allah. Ingat. Inna awliya Allahi, sesungguhnya para walinya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. La khauf, enggak takut mati, enggak takut bom, enggak takut segala macam. Dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, enggak bersedih. Apapun yang dia alami enggak akan terasa sedih bagi dia. Itulah ciri-ciri walinya Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ketiga, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang keempat, beriman dan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa. Pertama, la khauf, enggak ada rasa takut, enggak ada dia takut kepada musuh. Makanya dulu di zaman Nabi para sahabat berperang enggak takut, menang, mulia Islam, kalah, mati syahid. Itulah enaknya menjadi orang Islam. Maka saudara-saudara kita di Palestina, kita sedih mendengarnya. Walaupun sholat tarawih di reruntuhan, mereka tetap semangat. Kita yang aman, mohon maaf, ada yang enggak semangat. Kalau yang semangat alhamdulillah, yang enggak semangat di rumah ngapain? Nonton TV. Ngapain sih tarawih capek-capek gitu. Dia bilang, naudzubillah min dzalik, nanti ketika dia meninggal akan menyesal. Mohon maaf, orang-orang yang sudah mati di alam kubur itu, mereka sedang menunggu datangnya hari kiamat. Bagi orang-orang yang baik ketika hidup di dunia ini menumpuk-numpuk amal kebaikan, mereka nunggunya enak, santai, nikmat. Bahkan di alam barzah dia dikaruniai taman-taman surga, senang nunggunya nikmat.
Tapi yang satu lagi yang enggak taat kepada Allah, dikasih lihat juga, tapi apa? Hufratun min khufrinaun, lubang daripada lubang api neraka. Maka dua-duanya ingin cepat. Yang baik ingin cepat kiamat karena dia ingin masuk surga, tapi yang enggak baik ingin cepat juga kiamat karena dia merasa sengsara di alam kubur, merasa dia setelah nanti dari kubur disiksa merasa aman, padahal masih ada yang lebih sengsara lagi. Belum di padang mahsyarnya yang begitu panasnya terik matahari, belum setelah itu nerakanya, Masya Allah, enggak enak. Maka kita yang masih hidup ini dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ayo bersama-sama kita berjuang untuk meraih ridhonya. Kemudian ayat yang sering disampaikan oleh para dai, para asatid, para kiai, ayat Al-Baqarah 183. Kalau bapak-bapak ditanya, bosan enggak dengerin ayat itu, Pak? Pak, bosan enggak, Pak? Halo, bosan enggak, Pak? Kalau bosan dipertanyakan, Pak, iman kita. Sebab kita oleh Allah diperintah untuk mengulang-ulang. Tadi Isya kita solat baca Fatihah 4 kali lagi. Setelah ini nanti kita baca Fatihah lagi. Jangan sampai kita bilang bosan 1000 kali, 1 triliun ayat Allah diulangi, itu tetap ada pahalanya. Beda kalau kita baca Quran, tanggal 5 kita baca, tanggal 6 baca lagi, bosan enggak, Pak? Bosan kalau Quran, tapi Al-Quran enggak. Al-Quran hebat. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dengan membaca Al-Quran sudah dapat ibadah. Mau paham, mau enggak, apalagi paham. Baca, paham, dihafalkan, diamalkan. Itu luar biasa. Saya bacakan biar enggak bosan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari ayat ini, kita semua diwajibkan oleh Allah berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa. Tujuan akhirnya supaya kita menjadi orang yang takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ini mendapat jaminan dari Allah, dia nanti akan masuk surga tanpa mampir di neraka. Apa ayatnya? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surga tanpa disiksa, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh puasa oleh Allah supaya menjadi orang yang takut kepada Allah. Tadi kita puasa dari setelah subuh, dari subuh sampai maghrib, itu mana yang takut, mana yang enggak ketahuan. Yang takut dia enggak berani masuk warteg siang bolong. Tapi bagi yang takut dia masuk. Bahkan saya agak sering masuk ke pasar. Itu di pasar, mohon maaf, masih ada ngopi tanpa malu, makan tanpa malu-malu. Berarti mereka kan hanya muslim, mengaku Islam, tapi tidak dipanggil oleh Allah menjadi orang yang beriman. Makanya orang beriman ini dipanggil oleh Allah puasa supaya menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada Allah, dia tidak akan mungkin dibenci oleh Allah. Sebab ada 4 kelompok manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tidak termasuk 4 kelompok ini. Yang pertama, orang yang enggak takut nih. Contoh, al-bayya'ul halaf, orang
pedagang atau bisnismen yang sukanya bersumpah. Demi Allah, nama Allah dibawa untuk kepentingan bisnisnya supaya untung, maka orang yang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa nama Allah demi kepentingan bisnisnya, demi kepentingan pribadinya. Itu al-bayya'ul halaf namanya, pedagang yang suka bersumpah. Billahi, demi Allah, tallahi. Nomor 2, wal fakirul mukhtal. Orang fakir, orang yang enggak punya harta, mukhtal, sombong. Pak, kalau orang kaya sombong boleh enggak, Pak? Pak, orang kaya aja enggak boleh, haram. Apalagi orang yang fakir. Ini fakir sombong, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasyaikhuz zani. Orang udah tua masih berzina. Ada, Pak? Di TV tuh, Pak, banyak tuh orang tua menzinai anaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang tua berzina dengan anak tirinya. Udah tua berzina. Anak muda aja berzina nggak boleh, apalagi orang yang sudah tua. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda boleh nggak berzina? Saya masih muda, Ustaz, saya berzina dulu deh, mumpung masih muda, antar kalau dua bertobat. Yang bisa begitu, tahu umurnya akan sampai tua. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, wal imamul jair, pemimpin yang zalim. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ke depan punya pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Siapa pemimpin itu? Bukan hanya presiden, tapi kita, kepala rumah tangga itu juga imam, pemimpin di rumah tangga kita. Naik lagi Pak RT, lingkungannya tambah luas. Pak RW tambah luas. DKM lumayan, semasjid dipimpin. Kemudian naik kepala desa, tambah gede. Kemudian naik lagi Pak Camat, Pak Bupati, sampai presiden. Masya Allah, pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita ke depan punya pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berdoa dengan Fatihah itu manjur. Al-Fatihah ala niyatiha. Orang yang baca Fatihah sesuai dengan niatnya. Karena ada oknum mengatakan Fatihah hanya dibaca dalam sholat, di luar sholat nggak usah. Itu nggak benar. Baca Fatihah itu malah doa yang paling makbul itu Fatihah. Banyak para wali-wali Allah baca Fatihahnya 100, 400, 1000, bahkan nggak terbatas. Karena itu ayat, salah satu ayat yang dicintai oleh Allah, makanya diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Dalam sholat itu dipilih, apalagi di luar sholat dia tetap dipilih. Di dalam sholat boleh, di luar sholat apalagi. Itu cukup dari saya karena dibatasi sampai 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi bisa mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir terus kita tarawih sampai masuk final, sampai malam terakhir. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita masuk dalam surganya, berjumpa dengan Allah, memandang wajah indahnya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.